Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan yang sering dilontarkan oleh orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Seperti biasa, pertanyaannya itu ya seputaran yang tentang yang dirasakan. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang merasa bertanya kemudian pertanyaannya juga ada yang sama gitu teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya, dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya, ini jawaban untuk seputaran yang sering ditanyakan itu nggak beres-beres teman-teman ya. Ini baru kemarin saya share beberapa video tentang hal-hal yang sering ditanyakan teman-teman, dan sekarang timbul lagi pertanyaan-pertanyaan teman-teman, tetapi yang pertanyaan-pertanyaan yang sekarang itu belum sempat saya tulis gitu teman-teman ya. Saya nyambung sama pertanyaan yang kemarin-kemarin sudah saya tulis teman-teman ya. Nah, tetapi bagi teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya, kalian nggak usah khawatir, kalian nggak usah risau, kalian juga nggak usah kecewa teman-teman ya. Apa yang kalian pertanyakan teman-teman ya tidak berbahaya sama sekali. Nah itu teman-teman ya, seputaran tentang sensasi yang kalian alami saat ini tidak berbahaya teman-teman ya. Kalian bakalan membaik lagi, kalian bakalan sehat lagi, bahkan kehidupan kalian yang berwarna itu yang dulu gitu teman-teman ya bakalan kembali lagi teman-teman ya. Nah makanya kalian nggak usah kecewa, kalian nggak usah risau, kalian nggak usah bimbang gitu teman-teman ya, dengan keadaan kalian teman-teman ya. Kalian itu bakalan membaik lagi, karena untuk gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu adalah gangguan rumahan teman-teman ya. Tetapi gangguan rumahan ini terasa besar gitu teman-teman ya, karena kitanya belum memahami, dan ditambah lagi kitanya ada anxiety disorder, ada kecemasan berlebih, sehingga ketika kita mendapatkan sensasi sedikit saja, sensasi yang negatif teman-teman ya, itu terasanya itu sangat besar teman-teman ya, karena kitanya sedang sensitif. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana, kemudian sadari, kemudian kalian juga harus bisa menerima. Nah itu teman-teman, kenapa saya katakan harus bisa menerima? Karena ketika kalian tidak bisa menerima teman-teman ya, justru nanti kalian itu akan dirundung dengan penuh kebimbangan. Apalagi ini nih sensasi hadir lagi nih, jangan-jangan bener nih gue batin nih sekarang nih. Selalu saja seperti itu teman-teman, itu yang saya alami dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kalian itu harus bisa menerima, harus bisa menyadari teman-teman ya, sadari saja bahwa ini cuman gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman, kemudian kalian
kalian juga harus bisa menerima sensasi yang tidak nyamannya. Tetapi kalian itu harus yakin bahwa gangguan asam lambung dan psikosomatis itu termasuk dengan sensasi-sensasinya itu tidak berbahaya, teman-teman ya. Setidak nyaman-nyamannya kalian saat ini, teman-teman, itu hanya mengganggu saja, teman-teman ya. Jadi tidak berbahaya, hanya mengganggu saja. Mengganggu terhadap apa? Terhadap kualitas hidup kalian itu menjadi kurang produktif, teman-teman ya. Ya mau produktif gimana? Kalian setiap harinya itu selalu merasakan sensasi yang sangat tidak nyaman. Nah itu teman-teman, tetapi itu tidak berbahaya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Kita lanjut saja teman-teman ya. Pertanyaan yang pertama ini, merasa sedih setiap hari, teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis pasti mengalami hal seperti itu, teman-teman ya. Kenapa orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu merasa sedih setiap harinya, teman-teman ya? Ya wajar, karena kita itu merasakan tidak nyamannya itu sudah begitu lama, teman-teman ya. Kemudian ketika kita terlalu jenuh dengan keadaan ini, teman-teman ya, kadang kita itu selalu membanding-bandingkan keadaan kita dengan orang lain. Kok orang lain itu bahagia ya, kok orang lain itu seneng ya, kok saya itu sekarang menderita udah lama kayak macam begini. Akhirnya ketika selalu berpikir seperti itu, nanti ujung-ujungnya kalian meratapi nasib, teman-teman. Dan ketika kalian meratapi nasib, di situ penuh dengan kesedihan. Nah itu teman-teman, makanya wajar sebetulnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu selalu merasakan sedih setiap harinya, teman-teman ya, karena kita selalu membanding-bandingkan dengan keadaan orang lain. Kemudian ditambah lagi kita itu sudah begitu lama merasakan sensasi dari gangguan asam lambung dan psikosomatis ini dengan begitu lama. Nah itu teman-teman. Nah kemudian bagaimana solusinya nih agar kita itu setiap harinya itu tidak selalu merasa sedih gitu, teman-teman ya? Belajar masa bodoh saja, teman-teman ya. Apapun yang kalian rasakan saat ini, belajar masa bodoh saja, teman-teman. Ada rasa tidak nyaman, belajar masa bodoh saja karena ini tidak berbahaya, teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian yakinkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu bakalan baik-baik saja, teman-teman, karena memang pada dasarnya kalian itu bakalan baik-baik saja, teman-teman ya. Ingat teman-teman, yang namanya penderitaan sifatnya itu tidak kekal, teman-teman ya. Mungkin kali ini sekarang kalian sedang menderita, tetapi kalian juga harus bisa meyakini bahwa nanti juga kalian itu bakalan senang lagi, teman-teman ya, bakalan bahagia lagi. Nah itu teman-teman, makanya usahakan jangan terlalu meratapi nasib. Nah itu teman-teman, terima saja saat ini karena kalian sekarang sedang sakit. Nah itu teman-teman, tetapi Pak ini kok sakitnya begitu lama? Wajar, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis harus bisa memahami bahwa gangguan asam lambung dan psikosomatis itu gangguannya itu berbeda dengan gangguan lain, teman-teman. Kalau misalnya kalian sakit gigi nih, kita beli obat warung saja selama 1 minggu 2 minggu, itu paling lama 2 minggu udah beres, teman-teman. Tetapi saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, durasinya itu begitu lama. Kenapa bisa seperti itu? Karena di situ ada pelatihan, ada pembiasaan, teman-teman ya. Jadi asam lambung dan psikosomatis itu obatnya selain daripada metode, kita juga harus melatih pembiasaan, teman-teman ya. Nah gitu. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis harus bisa memahami ke sana. Nah kenapa butuh latihan? Ya coba rasakan Anda sendiri saat ini, teman-teman ya. Apakah kalian sekarang sudah merasa bahagia? Kan tidak, teman-teman. Bahagia saja itu butuh latihan, teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Jangankan hal-hal yang besar, teman-teman ya. Hal sepele saja kita itu butuh latihan, teman-teman ya. Rasa bahagia kita butuh latihan, teman-teman ya. Jalan-jalan kita butuh latihan. Kemudian kita bergerak juga butuh latihan. Misalkan mau melakukan aktivitas apapun, teman-teman ya, butuh latihan. Kemudian dari tenaga juga butuh latihan. Karena untuk orang yang terkena asam itu kalau seandainya belum sembuh total, kerja dikit saja kita mudah lelah. Nah itu teman-teman, nah itu juga butuh latihan, teman-teman. Nah makanya wajar kalau seandainya gangguan asam lambung dan psikosomatis itu durasinya begitu lama, teman-teman ya, karena di situ ada pelatihan dan pembiasaan. Yang namanya pelatihan dan pembiasaan sudah pasti kita berhubungannya dengan tempo dan waktu. Nah itu teman-teman, makanya sekarang bersabar saja dulu. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu butuh rasa sabarnya itu sangat tinggi sekali, teman-teman ya. Tetapi ya kita jangan menyerah, teman-teman ya. Jangan kalah dengan keadaan kita, teman-teman ya. Lawan saja, sabar saja sekarang itu. Nah itu teman-teman, jangan terlalu meratapi nasib, kenapa nih gue itu sudah lama gak sembuh-sembuh. Jangan seperti itu, teman-teman ya. Nah, makanya usahakan kalian tekadnya harus kuat, semangatnya harus tinggi. Nah, usahakan saat ini kalian harus punya tekad dan semangat tingginya itu difokuskan di rasa sabar, teman-teman ya, dengan tidak meninggalkan 3P-nya.
Nah itu teman-teman, biar kalian itu cepat membaik. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Kemudian selanjutnya untuk menghilangkan rasa sedih setiap harinya itu, selain daripada belajar masa bodoh itu, kalian itu harus selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang teman-teman ya. Nah itu jadi untuk orang-orang yang terkena aslam itu setiap harinya itu harus selalu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, aktivitas yang menyenangkan teman-teman. Walaupun di awal-awal ketika kita melakukan kesenangan itu tidak ada rasa senang sama sekali teman-teman ya. Nah kembali lagi, ya karena kita butuh pembiasaan teman-teman. Nah, makanya ketika kalian melakukan hobi yang menyenangkan itu rasanya tidak menyenangkan teman-teman, ya paksakan saja teman-teman ya. Hari ini melakukan ini kok dulu menyenangkan, kok sekarang tidak menyenangkan. Gak apa-apa teman-teman ya, besoknya lakukan lagi teman-teman ya. Dan kalau seandainya kalian biasakan seperti itu terus menerus teman-teman ya, nanti kalian akan mempunyai rasa senang dan rasa bahagia. Kalau seandainya dibiasakan seperti itu teman-teman ya. Ada pepatah mengatakan kita itu bilang ya, kita itu bisa karena terbiasa. Nah itu teman-teman, makanya lakukan pembiasaan dari mulai sekarang. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, keluarga tidak percaya kalau saya sedang sakit. Nah itu untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu selalu kena fitnah teman-teman ya. Yang saya alami juga seperti itu teman-teman. Jadi dinyatakan kita itu sehat. Alhamdulillah sih sebetulnya teman-teman kalau seandainya dinyatakan sehat gitu teman-teman ya. Nah tetapi kadang kalau seandainya hati kita sedang kecewa, kalau seandainya ada orang seperti itu, wah ini mengada-ada, suka sakit hati teman-teman ya. Tetapi kalian harus belajar masa bodoh teman-teman ya. Kalaupun ada anggota keluarga yang tidak percaya teman-teman ya, belajar masa bodoh saja teman-teman. Yang penting kita fokus terhadap metodenya teman-teman ya. Nah itu karena ketika kita dijelaskan sama orang lain juga percuma teman-teman ya. Gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu tidak bisa dideteksi dengan apa ya, dengan kasat mata teman-teman ya. Kita terlihat dari luar itu sehat teman-teman ya, kita dilihat dari penampilan itu kita normal gitu teman-teman ya. Padahal di dalam sini kita itu berperang teman-teman ya, bergejolak di dalam perasaan ini, di dalam pikiran, dalam perasaan gitu teman-teman, dalam hati gitu. Itu kita itu sedang berperang. Nah itu teman-teman, nah makanya usahakan ketika saat kalian terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, jangan terlalu berharap orang lain mempercayai kita teman-teman ya. Belajar masa bodoh saja. Orang lain mau menilai kita apa, masa bodoh. Orang lain mau menganggap kita lebay, masa bodoh teman-teman. Yang penting kita fokus terhadap metodenya. Pola makan dijaga, pola hidup dijaga, pola pikir dijaga, dan selebihnya kita itu selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman ya, orang lain mau menilai apa, masa bodoh teman-teman ya. Karena kita semakin dipaksakan ke orang lain menjelaskan apa yang kita rasakan teman-teman ya, nanti ujung-ujungnya kita itu dianggap aneh teman-teman ya. Itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Saya dulu itu pengen dipercaya sama orang kalau saya itu sedang sakit gitu teman-teman, dijelaskan seperti ini bla 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 dan sebagainya. Akhirnya orang yang mendengarkan itu cuman melongo dan akhirnya ujung-ujungnya saya dianggap aneh. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi jangan terlalu memaksakan diri untuk dipercaya sama orang lain. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian sekarang sedang merasakan tidak nyaman, ya sudah, jangan terlalu mengadu sama orang lain teman-teman. Orang yang tidak pernah mengalami gangguan asam lambung dan asam psikosomatis belum tentu memahami tentang keadaan kita teman-teman ya. Hanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis lah yang merasakan dan mengerti tentang keadaan ini. Nah itu teman-teman, makanya usahakan pahami saja ke sana. Jadi belajar masa bodoh saja tentang penilaian orang lain. Yang penting kalian fokus saja di metodenya biar kalian itu cepat membaik, cepat sehat, cepat sembuh teman-teman ya. Apa itu metodenya? Apapun yang terjadi, jaga pola makan teman-teman ya, jaga pola hidup gitu teman-teman ya, jaga pola pikir teman-teman ya. Jangan sampai kalian itu terlalu stres atau terlalu mumet terhadap hal-hal yang negatif teman-teman. Yang kemudian selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang, karena kesenangan itu adalah obat segalanya gitu teman-teman ya. Ketika kita mempunyai senang ya, hati senang, pikiran senang, semuanya terasa mudah teman-teman ya. Itu yang saya alami dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, suasana terasa aneh. Nah itu teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, suasana lingkungan itu terasa aneh teman-teman. Dan kadang
dulu itu saya juga merasa heran, merasa bingung. Kenapa ini pandangan seperti ini, suasana seperti ini, kayak macam di dunia mimpi teman-teman ya. Kalau seandainya dicubit pipi, gue masih hidup nih, gue masih nyadar nih. Tapi kalau ini pandangan kayak macam aneh teman-teman ya, lingkungan itu terasa aneh teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama teman-teman, ini ada dua penyebab ya. Yang pertama, ya mungkin pencernaan kita itu sedang error teman-teman, sehingga ya kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi teman-teman ya. Sebanyak apapun kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita teman-teman. Alhasil ya sudah pasti ya, kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi. Alhasil anggota tubuh kita itu tidak bisa bekerja maksimal teman-teman, termasuk otak, termasuk mata. Nah itu teman-teman, nah makanya ketika bekerjanya berbarengan, mata melihat agak buram nih gitu kan teman-teman, kemudian pikiran tidak bisa berpikir jernih gitu teman-teman ya, agak apa ya, ada beban-beban di pikiran, kemudian terasa aneh di pikiran, sehingga ya campur suasananya gitu teman-teman, rasanya campur dan kadang kita itu seperti di dunia mimpi. Nah itu teman-teman ya, itu penyebabnya dulu gitu teman-teman. Dan sekarang juga saat kalian sedang terkena oleh asam lambung dan psikosomatis, ketika mempunyai perasaan seperti itu teman-teman ya, mungkin bisa karena asupan untuk tubuh kalian itu belum terpenuhi setiap hari, karena disebabkan pencernaan kalian sedang tidak normal. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian penyebab yang kedua, kalau seandainya kalian itu ngeles juga gitu teman-teman ya, Pak saya itu pencernaannya sekarang sudah membaik nih, pencernaannya sekarang itu sudah normal nih, makan udah enak gitu teman-teman ya. Nah sekarang itu badan saya itu udah merasa gemuk lagi gitu teman-teman, udah naik nih bebeknya, tetapi ini pandangan atau suasana lingkungan itu masih terasa aneh, misalkan seperti itu teman-teman ya. Nah itu biasanya penyebab yang kedua adalah stres teman-teman ya. Jadi kita itu orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis tidak bisa paling sering sekali mengalami stres teman-teman. Dan biasanya stres orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu adalah seputaran penderitaan teman-teman ya, tentang sensasi lah, tentang penyakit lah, tentang penderitaan yang kita alami saat ini. Nah itu teman-teman, setiap harinya itu berpikir kita menderita, setiap harinya berpikir kita sedang sakit. Nah itu teman-teman ya, ketika kalian berpikirnya itu selalu berulang-ulang teman-teman ya, di situ namanya stres teman-teman. Jadi stres di sini itu bukan stres gila teman-teman ya, jadi stres di sini itu adalah terlalu banyak pikiran teman-teman ya. Nah itu, jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis harus bisa memahami ke sana. Dulu mungkin kita itu mengenal kata-kata stres teman-teman ya. Dulu kita mengenal kata-kata terlalu banyak pikiran teman-teman ya. Tetapi dulu kita itu tidak pernah merasakan, tidak pernah tahu apa rasanya, gimana rasanya gitu teman-teman tentang stres atau terlalu banyak pikiran teman-teman ya. Gimana sih rasanya stres? Gimana sih rasanya terlalu banyak pikiran? Kan gitu teman-teman ya. Nah ketika saat kalian sekarang sedang merasakan hal-hal yang tidak nyaman dari perasaan kalian, dari pemikiran kalian teman-teman ya, ada dampak juga di tubuh yang tidak nyaman teman-teman. Inilah rasanya stres atau terlalu banyak pikiran. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian sekarang solusinya gimana sih? Kalau seandainya kita itu pandangannya itu pengen cepat kembali normal lagi, kalau seandainya kalian sudah tahu penyebabnya teman-teman ya, tangani saja penyebabnya. Kalau seandainya itu dari asupan yang kurang yang kurang seimbang teman-teman buat tubuh kalian, ya penuhi saja makannya teman-teman. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, dokter juga selalu bilang harus sering makan, harus sering ngemil, harus sering minum teman-teman ya. Tujuannya biar kebutuhan untuk tubuh kalian itu terpenuhi setiap harinya. Nah itu teman-teman, nah, makanya sekarang jangan pernah bingung, jangan pernah banyak pertanyaan gitu dalam pikiran kalian teman-teman ya, kenapa nih gua kan gitu teman-teman. Yang penting kalian itu gimana caranya nih supaya kebutuhan untuk tubuh kalian itu terpenuhi ya. Makanya sering makan, sering ngemil, sering minum teman-teman. Dan kemudian yang keduanya, jangan sampai kalian energi yang sudah ada dalam tubuh kalian atau kebutuhan tubuh kalian itu sudah terpenuhi, jangan sampai terkuras kembali dengan stres teman-teman ya. Nah makanya hindari stresnya dengan cara seperti apa? Belajar masa bodoh tentang hal-hal yang terlalu membuat kalian mumet dan ruwet teman-teman ya. Belajar masa bodoh saja. Yang penting gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kalian mengelak juga, Pak saya itu punya masalah nih, membuat saya rumet, membuat saya mumet, gimana cara jalan keluarnya teman-teman ya. Ingat teman-teman ya, setiap permasalahan itu sifatnya tidak kekal teman-teman. Dan kalau seandainya tidak diselesaikan dengan kita sendiri teman-teman ya, masalah itu bisa selesai dengan sendirinya teman-teman ya. Siapa yang menyelesaikannya? Waktu yang menjawabnya teman-teman. Nah, makanya biarkan saja teman-teman, yang penting kalian sekarang fokus saja di kesehatan.
Nah itu teman-teman, nanti selebihnya kalau seandainya kalian sehat gitu teman-teman, kalian boleh seperti itu lagi. Tetapi untuk saya pribadi saya ogah teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya nih, nah ini nih yang sering ditanyakan teman-teman ya, tentang seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, yaitu tentang apakah gangguan ini perlu diruqyah teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, kita harus bisa memahami, kita harus bisa menyadari, dan kita juga harus bisa menerima bahwa kita itu terkena dua gangguan teman-teman. Yang pertama gangguan medis, yaitu tentang seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Kemudian yang keduanya tentang psikis, yaitu tentang anxiety disorder, tentang psikosomatis teman-teman. Ada pemikiran yang salah di situ. Jadi kita itu terkena dua gangguan. Yang pertama gangguan medis, yaitu tentang seputaran asam lambung. Yang keduanya gangguan psikis, yaitu tentang anxiety disorder atau psikosomatis dan psikosomatis. Nah itu teman-teman. Nah apakah gangguan itu yang normal itu butuh ruqyah teman-teman ya? Kalau seandainya iya itu butuh ruqyah teman-teman ya, lakukan ruqyahnya dengan baik dan benar gitu teman-teman ya, dengan tidak meninggalkan tanda-tanda atau keciri khususan asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman, apakah itu teman-teman ya, menghindari suhu dingin teman-teman ya, menghindari terlalu panas juga teman-teman. Biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis dan si pelaku ruqyah biasanya itu selalu meruqyahnya itu tengah malam teman-teman ya. Dan ketika meruqyah orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis tengah malam, itu tidak akan membaik teman-teman ya. Kenapa saya katakan tidak membaik? Karena jujur untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis paling rentan sekali terhadap suhu dingin teman-teman ya. Jadi kena suhu dingin pasti jadilah. Nah itu teman-teman, nah, makanya ketika kalian mau diruqyah boleh-boleh saja, tetapi minta diruqyahnya siang hari teman-teman, biar kalian itu ketika mandi itu ya seger. Nah itu teman-teman, jangan pernah kalian lakukan itu ruqyahnya itu di malam hari. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu harus bisa menghindari suhu dingin teman-teman ya, karena ketika terkena suhu dingin sedikit saja kita itu mudah kambuh teman-teman. Dan ketika kambuh pikirannya belum terjaga, akhirnya melayang-layang kemana-mana lagi, dan kemudian ada ketakutan lagi, ketakutannya semakin besar, akhirnya cemas lagi, dan akhirnya ketika cemas hadir kalian seolah-olah mendekati kematian. Akhirnya yang paling dirindukan itu adalah UGD lagi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika bertanya apakah gangguan ini bisa diruqyah teman-teman ya, ya kita kembalikan lagi sama Anda teman-teman. Kalau seandainya ini gangguan ini kalian anggap itu adalah gangguan mistik gitu teman-teman ya, kalian boleh diruqyah. Tetapi kalau misalnya tujuan kalian itu meruqyahnya itu biar kalian itu ya kembali sehat gitu teman-teman, ya nggak apa-apa ini Pak, bukan gangguan setan atau misalnya gangguan guna-guna, tetapi saya diruqyahnya itu karena pengen cepat-cepat sehat, boleh-boleh saja teman-teman. Tetapi jangan pernah melupakan tentang ciri khas dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Apa itu ciri khasnya? Jangan terlalu kena suhu dingin teman-teman. Jadi kalau seandainya kalian mau diruqyah, ruqyahnya minta yang di siang hari gitu teman-teman, biar kalian nanti ketika diruqyah kemudian ada hawa dingin, kalian cepat-cepat berjemur. Nah itu teman-teman, biar kalian itu sensasinya tidak hadir. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, ini nggak beres-beres nih pertanyaannya teman-teman ya. Ini pertanyaan masih banyak juga, tetapi karena sekarang waktunya sudah menunjukkan 22 menit lebih teman-teman, jadi akhirnya videonya hentikan saja teman-teman ya. Nanti bagi teman-teman yang belum terjawab, mohon maaf, nanti saya jawab di video selanjutnya teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian wah Pak males Pak nunggunya nih, kalian nggak usah khawatir teman-teman ya. Apa yang kalian keluhkan itu tidak berbahaya teman-teman ya. Tentang seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis yang kalian sering keluhkan itu tidak berbahaya teman-teman ya. Tengok sekarang di YouTube itu banyak sekali bertebaran channel-channel tentang seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, dan rata-rata mereka sembuhnya itu tanpa obat, tanpa herbal teman-teman ya, secara alami. Nah itu teman-teman, makanya itu menjadi patokan buat kalian. Oh iya, ternyata gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu tidak berbahaya. Nah itu teman-teman ya, jangan sampai kalian banyak ketakutan lah tentang seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Kalian itu bakalan sehat lagi, bakalan sembuh lagi teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam, untuk saat ini fokus saja di metodenya biar gangguan ini cepat berlalu teman-teman ya. Itu saja sih sebetulnya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana.
Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian, ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.